Baik, kita akan memasuki tutorial pada menu PMB online, di mana PMB online ini adalah secara otomatis ya, data-data calon mahasiswa akan menjadi mahasiswa dengan mendapatkan NIM secara otomatis. Seperti itu. Nah, pertama sekali adalah admin atau bagian akademik atau bagian PMB ya. Di dalam Siakat ini ada akun PMB. Jadi dosen ataupun pegawai yang bertugas menangani PMB ini punya akun khusus. Namun kita saat ini masuk sebagai admin. Ya, jadi PMB ini kita atur dulu konfigurasinya. Ya, jadi untuk membuat satu periode PMB itu aktif harus kita atur dulu konfigurasi di sini. Pertama sekali harus kita lihat adalah program studinya. Jadi pembuatan PMB ini berdasarkan program studi, jadi satu persatu seperti itu. Jadi kalau ada prodinya 4, ya 4 kali kita men-settingnya. Nah, sekarang pada prodi bimbingan konseling ini periode PMB-nya apa saja? Oh iya, ini dia ya. Kalau mau kita tambah, klik tambah. Tapi karena ini sudah ada, kita lihat edit saja. Nah, yang ini yang ada adalah tahun PMB tahun 2021. Kapasitasnya berapa orang? 20 orang. Kalau kapasitasnya 200 ya ketik aja 200. Biaya pendaftarannya berapa? Kalau 200, 200 ribu. Kalau 250 ribu, 250 ribu. Jumlah USM. USM ini adalah ujian saringan masuk. Jadi jumlah soalnya ini biasanya sih 50 misalnya seperti itu ya. Tapi ini kita buat 2 soal. Waktu ESM-nya berapa menit? 5 menit. Nilai minimal lulus. Ya, 1. Kalau dia dapat nilai 1, dia sudah lulus misalnya. Nah, ini hanya untuk sampel saja. Biasanya kalau untuk minimal lulus itu 60 ya. Seperti itu. Nah, pendaftarannya dari tanggal kapan sampai tanggal kapan? Jadwal seleksinya dari tanggal kapan sampai tanggal kapan? Pembayaran atau daftar ulang dari tanggal kapan sampai tanggal kapan? Nah, ini harus jelas. Ya, oke, kita tutup saja karena ini sudah tersimpan. Nah, setelah itu untuk mengaktifkan periode ini maka kita klik tombol ini. Nah, tadinya tombol ini seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini segitiga. Maka kita aktifkan, klik OK. Maka seperti ini bentuknya. Maka ini adalah menunjukkan periode yang ini sudah aktif. Seperti itu. Nah, kita atur lagi master gelombangnya. Nah, jadi tentu pendaftaran itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, bahkan ada yang sampai gelombang 5 atau 6. Nah, gelombang PMB, periode PMB, ini dia kita klik dulu yang bimbingan dan konseling ini, periode ini, baru kemudian kita tambah gelombangnya. Yang ada sekarang kan gelombang 1 ya, gelombang PMB gelombang 1 atau keterangannya gelombang 1, mulai tanggal 30 Maret sampai 16 Mei. Ini orang yang mendaftar pada tanggal ini, rentang tanggal ini berarti dia berada pada gelombang 1. Nah, sekarang silakan mau ditambah gelombang 2, gelombang 3, atur sendiri tanggalnya. Terus di sini ada menu master jalur PMB. Master jalur PMB ini ada yang reguler pagi, reguler malam, pasca sarjana, ini terserah, disesuaikan saja dengan kampus ya. Ada master berkas upload. Jadi master berkas upload ini maksudnya adalah nanti calon mahasiswa baru itu setelah dia mendaftar, mengisi formulir, lalu formulir itu masuk datanya ke dalam Siakat, dari admin PMB menerima pembayarannya setelah diterima oleh bagian keuangan misalnya, lalu bagian PMB ini mengaktifkan pendaftarannya. Setelah diaktifkan pendaftarannya, maka mahasiswa tersebut bisa login dengan menggunakan ID pendaftaran. Lalu setelah login, dia bisa menambah master berkas PMB-nya. Ya, seperti ini berkas PMB yang dibutuhkan adalah fotokopi ijazah,
Ada bukti pembayaran misalnya kalau dibutuhkan, misalnya KTP kah, atau akta kelahiran kah, atau apa namanya, kartu pelajar waktu di SMA, atau ijazahnya dan lain-lain. Ini bisa kita buat di sini. Nanti file yang diupload oleh calon mahasiswa baru itu bisa di-print oleh admin. Bisa dilihat dan di-print oleh admin. Seperti itu. Oke, kalau ini mau ditambah, klik aja tambah ya. Ya. Selanjutnya ada master soal PMB. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas Siakat ini sebagai ujian online bagi calon mahasiswa, maka di sini kita ketik soal PMB-nya. Nah, sini ada 2 soal ya. Ini sembarangan aja kita buat soalnya. Kalau mau tambah soal, klik tambah. Oh, sebentar. Di sini ada 2 kategori, satu tryout, satu tes PMB online. Tryout maksudnya uji coba saja. Jadi calon mahasiswa bisa uji coba cara menjawab soal. Nah, kalau kita pilih tes online PMB, ini adalah soal yang sungguhan yang kita suguhkan kepada calon mahasiswa. Ini kita klik aktif, ya. Berarti tes PMB online ini aktif. Kita klik tambah kalau untuk menambah soal. Ya, ini soalnya. Kita klik aja pilihan A, pilihan B, pilihan C, D, E, dan kunci jawabannya kita pilih. Ya, baru kita simpan. Seperti itu. Jadi ini ada 2 soal, kunci jawabannya A dan A. Ya. Terus konfigurasi NIM. Nah, ini konfigurasi NIM ini menarik ya, karena beda kampus masing-masing format NIM-nya berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang huruf di tengah seperti ini. 2021A 01 misalnya. Nah, ini kalau awal NIM adalah seperti ini, maka selanjutnya akan setiap dia penambahan mahasiswa baru, maka ini 02, 03, 04, 05, 06, 07 selanjutnya. Maka kita hanya menuliskan awalannya saja. Seperti itu. Contoh kita edit di sini. Nah, nah tengah NIM-nya apa? Kalau tidak ada hurufnya, kita klik aja 0 gitu misalnya. 0 urutan NIM misalnya 001. Jumlah digit urutan NIM misalnya 3. Oh, ini urutan NIM satu saja. 1 jumlah digit urutan NIM misalnya 4. Nah, jadi maksudnya adalah 0001 seperti itu. Kita klik simpan. Ya. Nah, seperti ini jadinya. 2021 depan, yang ini 0 ini enggak yang tengah. Ini dia yang dibikin 4 digit tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia yang 4 digit. Jadi selanjutnya adalah 0002, 0003 begitu. Setelah dia menjadi mahasiswa. Jadi berurutan ya. Jadi begitu otomatisnya untuk konfigurasi NIM pada Siakat kita ini. Nah, di sini ada asal sekolah, ini sudah terisi di database ya. Jadi data-data sekolah di Indonesia sudah diisi di sini. Asal perguruan tinggi ini bagi yang mahasiswa pindahan. Baik, ini saya anggap program studi bimbingan dan konselingnya data konfigurasi setelah selesai. Ya, di sini ada menu maba. Ini untuk melihat calon mahasiswa baru, orang-orang yang sudah mendaftar. Nah, kita akan mencoba untuk mendaftar secara online ya. Kita mencoba mendaftar secara online. Kita log out dulu. Log out. Ya, di sini ada form PMB. Klik. Nah, kalau form ini kita masukkan ke dalam website, maka kita akan copy link ini, kita masukkan ke dalam website. Kita sudah punya website namanya ini ya. Oh, sorry, ini. Oh, sorry. Oh, ini. Oh, mana websitenya ya?
Ya, websitenya pun sudah selesai, tinggal diedit saja konten-kontennya atau ditambah. Ini visit web. Ya, ini adalah tampilan website. Halaman depannya. Ya, halaman depannya seperti ini. Oke, kita ulangi lagi dari atas. Ya, seperti ini dia. Ada daftar. Ini. Ya. Nah, seperti inilah bentuk websitenya. Ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan link di. Nah, di sini ada PMB online. Kita buatkan link di sini. Klik di sini. Ya, maka dia muncul formulir seperti yang kita temukan di awal ini. Ya, seperti itu ya. Contoh, kita mendaftar nih. Namanya Teddy. Tempat lahir misalnya Jakarta. Tanggal lahir 2000. Jenis kelamin laki-laki. Emailnya sembarangan saja. Reguler pagi. Nah, di sinilah pilihan prodinya. Nanti kalau prodinya banyak akan muncul di sini banyak. Nah, gelombang ini karena dia tanggal hari ini adalah termasuk dalam rentang waktu gelombang 1. Maka di sini gelombang 1. Kelas masuk apakah kelas pagi atau kelas malam? Referensi ini dari teman misalnya atau dari Facebook. Misalnya seperti itu. Ya, kita masukkan kode pengamannya 5D 95E4. Oke, kita cek. Ini Teddy mendaftar. Kita kirim pendaftaran. Ada yang salah. Harus ngulang kita. Teddy Jakarta. Kelas masuk pagi. Kalau dari teman misalnya 242201. Kita kirim pendaftaran. Ya. Informasi pendaftaran berhasil, silakan cetak bukti. Baru kita cetak buktinya di sini. Klik cetak bukti. Ya. Ya, ini cetak buktinya. Cetak bukti ini juga bisa disimpan sebagai PDF. Di sini ya. Di sini ada pilihan save as PDF seperti itu. Oke, kita klik cancel. Nah, ini dia. Inilah ID-nya. ID untuk tagihannya dan ID pendaftarannya ini. Ini dia biaya pendaftarannya 200.000. Ya. Di sini ada pesan misalnya kartu dan slip pembayaran ini harap dibawa pada saat mengikuti testing. Demikian informasi. Ini kata-kata ini nanti bisa kita edit ya di skripnya. Nah, ini bisa dicetak oleh mahasiswa. Dari sisi admin juga bisa mencetak ini. Seperti itu ya. Nanti kita lihat apakah sudah masuk nama Teddy ini di Siakat. Oke, kita lihat ya. Kita login sebagai admin. Kita login sebagai admin, kita pilih prodinya, bimbingan dan konseling. Lalu kita cek pada PMB-nya maba, calon maba.
Periodenya yang ini, gelombangnya gelombang 1. Apakah ada nama Teddy? Ya, ini dia. Nama Teddy sudah masuk. Ya, nama Teddy sudah masuk. ID-nya ini pendaftarannya ini, tanggal jamnya ini, mahasiswa baru, pilihan prodinya bimbingan dan konseling, referensi dari teman, pembayarannya belum. Nah, kalau dia sudah bayar, maka diklik ini. Bayar formulir. Klik bayar. Klik OK. Nah, maka dia muncul pembayaran 200.000. Kalau angka ini sudah muncul, maka dia sudah dianggap membayar. Maka setelah kalau dia sudah bayar, maka ID PMB-nya bisa digunakan untuk login. Nah, baru setelah itu si Teddy-nya login. Kita logout dulu. Teddy-nya login pakai ID PMB. Baru F8E77C. Nah, ini si Teddy. Teddy ini belum mahasiswa, tapi dia sudah bisa login. PMB online maba. Ini calon maba. Nah, disinilah dia bisa mengeditnya. Nah, ini ada berkas ya. Ada edit, menambah data-data alamat dan sebagainya. Ini berkas. Menu ini untuk menguploadnya. Nah, misalnya yang diminta oleh admin adalah fotokopi ijazah. Kita langsung pilih. Ini hati-hati, nggak boleh salah ya bagi mahasiswa. Jangan sampai sewaktu kita hendak mengupload ijazah yang diupload adalah KTP. Jangan seperti itu. Ya, misalnya gambar yang sembarangan aja seperti ini. Bukti pembayaran atau apa saja yang diminta oleh admin. Iya. Nah, kita simpan. Ya, dia berproses sebentar. Ya, sudah selesai mengupload berkas. Ya, upload berkas sudah selesai. Kalau kita cek berkas, inilah dia yang sudah diupload itu. Nah, seperti itu. Oke, si tadi ini kalau sudah apa ya, sudah oke bisa mengikuti tes PMB. Nah, tes PMB ini tentu dengan pengumuman ya, tanggal berapa, jam berapa itu diumumkan. Misalnya ingin mengerjakan soal, tes online PMB, kerjakan soal. Nah, seperti ini. Kita jawab, ini waktunya ya mundur ke belakang. Soal berikutnya kita jawab, udah nggak ada lagi soal kan, udah habis, cuma ada 2, kita klik akhiri ujian. Oke. Nah, ini jawab 2. Jadi jumlah soal 2, jawab 2 tanpa ragu, masih ragu. Jadi sudah selesai dia. Ini kalau dia mencetak hasil, ini kalau mau dia selesai. Oke, selesai. Informasi Anda sudah selesai, Anda sudah melaksanakan ujian saringan masuk USM. Bisa cetak juga di sini. Nah, seperti itu. Bisa cetak. Hasilnya adalah jawaban A benar. Ini jawaban A benar statusnya. Jadi benar-benar. Jadi ada 2 benarnya. Ya. Jadi nilai statusnya 100% udah lulus. Udah nyatakan lulus dia. Baru kemudian kita cek dari admin ya. Dari admin kita cek 380759. Kita pilih prodinya. Prodi bimbingan dan konseling. Kita pilih PMB online, maba, tes PMB, periode PMB yang bimbingan konseling. Nah, ini si Teddy. Si Teddy ini langsung di sini ada tulisan lulus, berarti dia sudah lulus. Oke, di sini ada penerima UKT. Jadi ini data-data mahasiswa bisa kita
atur apakah dia penerima UKT atau tidak. Kalau dia penerima UKT, kita klik tambah, kita isi. Oke, gelombang kita pilih dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, klik tambah. Apakah misalnya si Teddy ini menerima UKT, data penerima UKT, atau bidik misi, ya kan? Tinggal kita tambah-tambah saja. Nah, biasanya bidik misi ini. Kita tambahkan saja. Seperti itu. Oke, di sini ada satu mahasiswa yang penerima bidik misi. Nah, nanti sewaktu membuat tagihan, kalau bidik misi kan tidak bayar kuliah ya. Nanti pada saat tagihan dibuat, dia tidak menerima tagihan itu dan tidak diwajibkan untuk membayar. Seperti itu. Nah, kelulusan PMB kita cek menu ini gelombang 1. Ya, ingat ya, kita masih berada di prodi bimbingan konseling. Kelas pagi, periode PMB yang ini. Jadi ya, ada 1. Calon mahasiswa baru, bimbingan konseling 80 ya. Tes PMB tadi. Oke. Kita masuk penerimaan maba di sini. Nah, disinilah kita menerimanya sebagai mahasiswa. Nah, si Teddy ini sudah ada nih program bimbingan konseling anak pagi. Kita klik Teddy, kita proses penerimaan. Kan dia sudah lulus nih, tinggal kita proses penerimaan. Ya, maka nama dia sudah tidak muncul lagi di sini. Maka dia sudah masuk ke dalam nama mahasiswa. Civitas. Ya, ingat ya, sewaktu kita menerima mahasiswa baru, kita harus pastikan betul tahun akademiknya. Ya, karena pada saat menerima adalah pada tahun aktif ini. Kalau di sini tertera 2019, maka mahasiswa ini masuk di tahun 2019 dia jadinya. Maka ini diperhatikan betul. Oke, kita cek data mahasiswa Civitas. Tahun 2021. Adakah si Teddy? Iya, ini dia si Teddy. Si Teddy sudah mendapatkan NIM, ini dia. 2021000005. Seperti itu. Jadi Teddy ini sudah sah menjadi mahasiswa. Jadi tidak perlu lagi kita print dulu, kita klik ulang, input ulang nama-namanya, tidak perlu. Jadi hanya main klik-klik saja, dia sudah menjadi mahasiswa. Yang mana sebelumnya dia adalah calon mahasiswa yang mendaftar mengisi form secara online. Seperti itu. Nah, setelah mahasiswa terhimpun di sini, baru kita atur nanti kelasnya. Si Teddy ini masuk kelas yang mana, terus nanti baru diatur lagi dosen PA-nya siapa. Nah, begitu ya. Dosen PA-nya siapa? Apakah dosen PA itu per kelas atau per individu? Itu bisa diatur. Setelah ada kelas, ada dosen PA, barulah mahasiswa ini KRS. KRS ini bisa KRS rentak di KRS kan, atau dia KRS individu oleh admin, atau KRS individu oleh dari akun mahasiswa masing-masing. Ya, seperti itu. Ya, saya kira cukup untuk tutorial PMB kali ini. Terima kasih.